and let's go. Hai, halo teman-teman semuanya. Sudah hari Senin, sudah waktunya dengerin Mika Karisa lagi di podcastnya Mika. Seperti biasa, saya bakal ngajak teman-teman semua untuk meluangkan waktu sebentar aja untuk memahami tentang diri. Di episode refleksi kali ini saya mau membahas tentang memilih dan dipilih. Ada apa ya tentang topik yang satu ini? Seperti yang teman-teman tahu, setiap saya mengambil topik bahasan apapun itu, selalu ada hal khusus yang melatar belakanginya, alias ada sebab kenapa saya bela-bela ini membagikan bahasan ini buat teman-teman. Ini sebenarnya berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang saya pribadi alami belakangan ini, yang membuat saya berpikir kalau manusia ternyata senang sekali menentukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sudah pasti ini nggak lepas dari sifat dasar manusia yang tidak pernah puas atau selalu dipenuhi dengan berbagai macam keinginan. Hal sepele deh yang sering kita lakukan setiap hari. Kita pengen kan biar hari yang kita lalui lancar, sehingga gak jarang kita bikin to-do list atau agenda harian bukan hanya sebagai pengingat tentang apa aja yang perlu kita lakukan, tapi juga sebagai pedoman untuk membuat hari kita baik-baik aja sesuai keinginan kita kan. Contoh lainnya juga nih, ketika kita pengen berkarir di suatu bidang misalnya, atau memilih jurusan kuliah tertentu, atau memilih siapa yang akan jadi pasangan hidup kita, dan semua hal yang berkaitan dengan keputusan. Awalnya nih saya berpikir, bukannya kita hidup memang harus seperti itu ya? Kita harus menentukan keputusan supaya hidup kita jelas ke depannya seperti apa kan? Saya yakin teman-teman dan kebanyakan orang di dunia ini memikirkan hal yang sama juga. Tapi beberapa kejadian yang saya alami belakangan ini membuat saya sadar kalau keharusan ini akhirnya menjadi suatu candu alias kesenangan. Kita bisa lihat gak jarang kan orang-orang punya keinginan yang muluk-muluk atau memutuskan ini itu dengan semena-mena tanpa melihat kapasitas diri atau hal-hal yang ada di sekitarnya, dan agak sedikit menampar juga atau menyadarkan kalau gak semua hal ternyata bisa kita putuskan. Saya pribadi jadi ingat dulu masa-masa kuliah, saya tertarik banget belajar tentang fenomenologi. Ada satu yang saya soroti, yakni manusia ternyata gak selalu di posisi menjadi subjek, tapi ternyata bisa juga ada di posisi menjadi objek. Ketika menjadi subjek, otomatis kita akan punya kuasa penuh atas diri kita. Mau ini, mau itu, bebas, termasuk untuk urusan menentukan sesuatu. Tapi ketika kita menjadi objek, ini berkaitan dengan manusia lain ya, baik itu sudut pandang ataupun perlakuan mereka terhadap kita. Nah, dalam konteks ini tentu gerak kita terbatas, alias kita nggak bisa menentukan sesuatu jika ada di posisi ini. Inilah poin dimana saya berpikir bahwa menjadi manusia tidak hanya soal memposisikan diri sebagai subjek yang bisa memilih, tapi juga mesti menerima menjadi objek yang dipilih. Nah, biar lebih jelas saya kasih perumpamaan. Misal nih, untuk urusan kerja, kamu bebas memilih di instansi manapun kamu ingin bekerja. Tapi ternyata nggak hanya sampai pada kebebasan memilih saja. Kamu mesti ingat bahwa ada prosesnya. Nggak serta-merta kamu memilih terus langsung kerja gitu aja kan di sana. Pasti ada tahapan-tahapan seperti perekrutan, kalau lolos akan ada penempatan divisi sesuai kompetensi yang kamu punya, dan tentu dalam hal ini kamu ada di posisi dipilih kan. Contoh lain deh, saat kamu memilih seseorang untuk jadi pacarmu atau lebih serius lagi jadi pasangan hidup. Wah, kalau bahasan yang satu ini seru nih. Saya yakin ini bakal mudah dipahami. Kamu mungkin bisa jatuh cinta sama siapa aja, memilih dengan siapa kamu menjalin hubungan spesial itu. Tapi ingat, lagi-lagi ini nggak hanya sampai pada tahap memilih aja, karena untuk fix bisa menjalin hubungan dengan dia yang kamu cinta, kamu harus dipilih karena dia juga manusia seperti kamu yang memang berhak memilih siapa yang bakal jadi pasangannya. Agak sedikit nyesek sih ya saat kita memahami realita yang satu ini, bahwa ketika kita memilih dia, belum tentu kan dia memilih kita juga. Jadi gak heran banyak orang yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan atau patah hati karena hubungannya berakhir begitu aja, dan ini adalah hal yang manusiawi banget. Dari contoh-contoh ini sebenarnya kita belajar bahwa konteks memilih
memilih dan dipilih itu ternyata satu paket. Kita nggak bisa terus-terusan jadi subjek yang merasa bahwa dunia ini tentang kita mulu, kita aja. Karena dengan menjadi objek, kita akhirnya paham ada hal-hal yang di luar kuasa kita dan hanya bisa kita terima. Dengan sadar ada di posisi sebagai objek, kita juga belajar apa itu ikhlas, toleransi, bagaimana berlapang dada. Meski memang sih bikin kita bakal menghela nafas juga kan. Kita juga jadi tahu kalau nggak cuma kita sendiri aja yang akhirnya bisa memutuskan saat berelasi, menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dengan pasangan sendiri, keluarga, teman kerja, masyarakat. Ya kita juga harus bisa paham tentang keputusan mereka. Ketemu ya poin tentang memilih dan dipilih ini? Semoga sih ini bisa sedikit bikin kamu lega, terutama untuk kamu yang sering bertanya-tanya soal keinginanmu yang mungkin belum terwujud sampai saat ini, atau untuk kamu yang lagi patah hati karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Semangat ya. Semoga podcast kali ini bisa bantu kamu untuk berbenah serta menjadi lebih baik lagi. Sekian dulu episode refleksi kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya ya.